bisnis. Nah, siapa yang masih semangat belajar? Oh, kurang semangat. Siapa yang masih semangat belajar? Angkat tangan, katakan saya. Oke, kita akan lanjut belajar. Kita akan belajar dari orang yang dahsyat luar biasa juga. Beliau adalah praktisi teknologi dan bisnis, sudah 20 tahun pengalaman di dunia IT. Kemudian memimpin bestcoins.id, kemudian mengembangkan berbagai solusi AI. Jadi apalagi di zaman sekarang, kalau di perusahaan patung aja setiap pagi harus diskusi sama AI dulu selama 1 jam gitu ya. Jadi kita meningkatkan diri untuk penggunaan AI-nya juga. Kemudian klien juga. Mari kita sambut. Please welcome Mr. Andi Wijaya. Yeay! Audiensnya itu haus, lapar, dan semangat. Ini kayaknya ada beberapa wajah yang saya kenal nih, selalu belajar. Nah, Pak Tung selalu bilang, kita jadi orang harus bisa ngasih value add, nilai tambah. Nah, jadi harapan saya keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu punya ide-ide tentang apa yang AI bisa lakukan untuk bantu kesehariannya Bapak Ibu, dan juga bukan cuma sekedar tahu, tapi sudah bisa mulai pakai atau eksplorasi. Nah, jadi salam kenal Bapak Ibu, nama saya Andi Wijaya. Saya mimpin perusahaan namanya bestchoice.id. Jadi tadi sudah sempat diperkenalkan sedikit ya, kalau Bapak Ibu ke gerainya Samsung yang Experience Store. Nah, Bapak Ibu lihat ada yang produk terbaru, Z Fold-nya Samsung. Itu kalau diangkat, iklannya akan keluar iklan yang sesuai dengan device yang diangkat. Kalau Bapak Ibu angkat 2 device, akan keluar perbandingannya. Nah, itu bikinan kita di Best Choice. Kita juga kerjasama sama Indomaret. Jadi kalau toko online-nya Indomaret ada keterlambatan sedikit pun, itu bisa kasih tahu saya. Karena kita punya komitmen untuk responnya 1 detik langsung keluar semuanya. Jadi itu sedikit tentang apa yang kita lakukan sama teman-teman di swasta. Nah, saya boleh tolong tampilkan slide-nya. Nah, saya sendiri juga bantu IKN dulu zamannya Pak Doni, Pak siapa satu lagi ya yang resign. Nah, jadi kita bantu untuk proses perizinan pakai AI. Kalau dulu kita mesti kasih data-data, masukin semua, kirim ke kementerian, lalu dianalisa, direview, ada yang kurang, balikin lagi. Kita bilang, Pak, boleh nggak usul lebih cepat pakai AI? Jadi orang submit KTP, dibaca sama AI, connect ke Dukcapil, konfirmasi aman, masukin pajak NPWP, cek ke pajak kementerian, balik. Dan yang paling kita banggakan adalah kita kerjasama sama Autodesk yang bikin AutoCAD. Jadi waktu minta izin kan harus ada gambar kerja ya, diagram kerja. Masukin, dibaca sama AI, dalam hitungan 15 menit, langsung ditandain semua, mana yang sudah comply, mana yang perlu direvisi. Jadi perizinan tuh nggak lagi butuh waktu minggu-mingguan atau berbulan-bulan, tapi bisa selesai dengan cepat. Nah, yang terakhir, kita juga kerjasama sama Komdigi untuk membangun peta jalan AI Indonesia. Ini moga-moga dalam waktu dekat disahkan jadi undang-undang, jadi supaya kementerian-kementerian kita ini jangan bikin AI masing-masing, tapi udahlah pakai aja yang sudah disiapkan oleh teman-teman swasta, biar nggak pemborosan anggaran, biar pajak kita nggak kemana-mana.
Nah, ini yang salah satu yang kita kontribusi buat Indonesia. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu, aku mau share sama Bapak Ibu beberapa ide gimana AI ini bisa bantu pekerjaan atau kesehariannya Bapak Ibu. Boleh yang pertama? Jadi, yang pertama ini adalah saya bisa minta AI untuk sambungkan email saya, kalender saya, tugas-tugas, file, dokumen, dan bahkan berita terkini. Masukin semua jadi satu ringkasan, saya bisa lihat, oh agenda hari ini apa, ada tugas-tugas apa yang perlu diprioritaskan, dan bahkan saya dapat info apa sih happening di Jakarta, ada kebakaran di mana, ada demo di mana, itu bisa dikumpulin sama AI tiap pagi. Jadi kita tinggal lihat fokus hari ini apa. Nah, tapi yang luar biasanya Bu, AI ini bukan cuma sekedar ngumpulin, tapi juga dia analisa. Jadi dikasih rekomendasi, oh follow up proposal, mendingan pagi-pagi. Jadi nggak cuma sekedar ngumpulin data, tapi dia bisa mikir untuk kita. Jadi kita bisa dibantu. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah saya pakai AI juga untuk di perusahaan saya. Jadi, boleh tolong di next slide-nya? Nah, jadi kan namanya di perusahaan tuh WhatsApp group tuh bertebaran Bu di mana-mana. Wah, yang satu ngupdate soal ini, yang satu cerita soal project, yang satu cerita lagi soal tagihan. Nah, AI itu kalau Bapak Ibu tahu caranya, bisa disambungkan ke WhatsApp Bapak Ibu. Jadi, dia akan lihat apa yang lagi didiskusikan, apa yang lagi dibahas. Nah, dia rangkum, dia tampilkan sebagai informasi kita. Jadi kita bisa lihat di sini, misalkan, oh kita ada update dari Pak Budi, tender PLN-nya lagi proses. Atau kita bisa lihat ada event apa yang akan terjadi di dalam minggu-minggu ke depan. Jadi semua informasi bisnis, bahkan kalau punya database klien pakai CRM system, itu bisa masuk. Bapak Ibu tinggal panggil salesnya, coba pipeline kita gimana? Udah tampil semua di satu dashboard. Termasuk financial, tagihan-tagihan, dan ini semua bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Nggak perlu manggil konsultan, nggak perlu manggil bayar yang mahal-mahal. Tenang Pak, nanti aku ada waktunya untuk kita tanya jawab, karena ini penting nih, kita sharing. Nah, jadi ini bukan cuman sekedar cita-cita atau angan-angan, tapi saya justru hari ini mau share ke Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu bisa punya ini di komputer masing-masing, di rumah masing-masing, atau bahkan di kantor masing-masing. Ya, yang terakhir idenya adalah, nah ini ide terbaru kita lagi kerjasama sama atau lagi mau diajukan ke Kementerian Kesehatan. Boleh tolong next slide-nya? Ini namanya medis, sistem medicalnya kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya data lab kan kadang-kadang ceknya di rumah sakit A, nanti di rumah sakit B suruh cek ulang lagi. Kan repot ya. Nah, jadi kita lagi mau minta sama Kementerian Kesehatan, sama Pak Budi, coba Pak, semua data ini tolong dikonsolidasi aja jadi satu, nanti kita bisa buka di handphone kita. Jadi pakai KTP, di tap ke handphone kita, kita bisa buka data-data kita. Nanti kita datang ke rumah sakit, tap KTP kita, hasil labnya semua kelihatan. Dan hebatnya sistem ini, kalau yang buka dokter bedah, tampilannya tampilan untuk dokter bedah. Kalau yang buka dokter saraf, keluarnya tampilan untuk dokter saraf. Jadi AI-nya menyesuaikan. Nah, tapi buat Bapak Ibu sendiri di rumah, Bapak Ibu bisa pakai fiturnya untuk foto, jadi foto hasil labnya, AI yang akan analisa, AI yang akan golongkan, dan kasih rekomendasi, oh Bapak Ibu kolesterolnya lagi tinggi, coba dijaga, sebulan kemudian cek lagi deh kolesterolnya. Jadi berasa kayak punya dokter pribadi di rumah ya. Nah, ini yang kita lagi kembangkan sama Kementerian Kesehatan. Moga-moga kalau di-approve akhir tahun atau awal tahun, Bapak Ibu bisa download di Google Play Store. Moga-moga ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi ini adalah contoh-contoh gimana AI itu bukan cuma sekedar
chat, cuman sekedar bikin gambar atau bukan tanya jawab doang, tapi benar-benar bisa jadi bagian dari hari-harinya Bapak Ibu. Real case-nya apa? Nah, ini use case-nya atau penggunaannya ya kembali lagi ke imajinasi Bapak Ibu. Mau bikinnya apa? Itu bisa. Nah, jadi hari ini saya izin mau kenalkan tim saya, tim ahli IT saya. Nah, yang pertama, tolong kita panggilkan tim yang pertama, namanya Mbak Mimi. Mana Mbak Mimi? Coba slide-nya mana? Nah, ini namanya Ibu Mimi alias Google Gemini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu, AI ini kan ada banyak ya. Nah, mungkin banyak yang belum ngerti bahwa masing-masing AI itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi anggap aja kayak Bapak Ibu punya tim di kantor kan punya kelebihan, punya kekurangan. Apa sih kelehebatannya Bu Mimi? Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahamin dulu. Bu Mimi ini ibaratnya asisten serba bisa. Mau suruh apa aja dia bisa. Tapi dia punya satu kekuatan yang bagus banget, yaitu dia tuh well connected. Wah, jadi gosip terbaru tahu duluan Bapak Ibu. Langsung namanya ibu-ibu ya, cocok makanya. Jadi dia informasinya itu super lengkap karena kenapa? Dia terhubung langsung sama database-nya Google. Jadi mau info apa paling lengkap tanya Bu Mimi. Mau bikin gambar, bikin video, olah data, stalking orang. Stalking sosial medianya Pak Tan, wah atau Pak Tung, ada apa happeningnya? Nggak mau dia. Karena buat dia melanggar kode etik. Padahal kalau buat pebisnis, kadang-kadang mantau kompetitor kan penting ya. Mau tahu mereka bikin apa sih eventnya. Nah, siapa yang bisa? Private AI. Jadi kayak AI, tapi versi uncensored. Jadi dia bisa lakukan competitor watch, dia pantau ada apa aja di kompetisi. Dia bisa apa lagi? Dia bisa lakukan penetrasi atau cek, ini security-nya lemah apa enggak. Kalau AI yang di umum, dia nggak boleh. Jadi ada banyak manfaat untuk private AI. Nah, yang menarik dari teman saya yang akan share di Lunch and Learn adalah dia bikin konsepnya semua ada di satu box. Jadi di satu server atau satu komputer AI itu semuanya ada di sana. Jadi kalau Bapak Ibu punya software CRM ya CRM di apa ERP di perusahaan itu kan untuk ngubah flow susah banget ya. Nah, kalau pakai boxnya dia ngubah flow cuma tinggal ketik aku ada bukti baru atau cara baru buat input data. Coba tolong dimasukin ke dalam sistem. Nanti AI-nya yang akan ngubah semuanya. Nah, itu yang dia bikin dan saya pikir wah, keren juga nih private AI. Nah, itu ya Bapak ya. Semoga bisa menjawab bahwa ada nih teman-teman yang sudah mulai ngebangun sistem AI sendiri. Nah, dengan manfaatin teknologi yang ada dari Amerika, dari Cina. Cina juga bagus-bagus loh AI-nya. Jadi, itu memungkinkan sekali. Tinggal mana AI yang pas buat tipe kerjaan yang Bapak Ibu mau. Tadi kalau financial, panggil cloud. Kalau kreativitas, panggil ChatGPT. Kalau informasi luas, panggil Google Gemini. Gitu Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu? Oh iya, sorry Pak. Di dulu ya, boleh ya. Gimana Pak? Silakan. Oke. Nah, bagaimana cara, padahal kegiatan saya itu banyak berbau dengan angka-angka dan teknis dan bahkan gambar. Oke. Saya baru tahu bahwa ternyata memang mereka punya level. Nah, itu bagaimana caranya Pak untuk mengupgrade dari, tapi mungkin bisa dari yang ChatGPT yang sudah ada itu di-upgrade. Ya. Jadi mungkin datanya nggak
nggak hilang gitu kan. Oke. Terutama saya kadang kesel, memang yang awal ini suruh ngitung gini salah. Tadi udah saya kasih tahu salah, benerin, diperbaiki, salah lagi. Mungkin karena levelnya nggak sampai. Itu yang saya alami. Terus saya juga punya apa itu Pak, kebutuhan kadang itu kan kita di chat WA itu kan kadang banyak data Pak dari tim kita. Nah kadang itu kita mau nyari data yang lama itu kan kalau manual kan cukup lama Pak. Nah itu bagaimana menghubungkan chat grup WA tadi dengan chat GPT Pak, itu pingin sekali kami bisa dapatkan itu Pak. Terima kasih Pak. Boleh, thank you. Jadi ini tadi ya, kesempatan bagus buat ngecek apa yang udah disampaikan. Tadi bapaknya kebutuhannya ngitung angka. Jadi AI mana yang paling pas buat urusan angka? Cloud. Jadi Pak, Bapak bisa upgrade ChatGPT, tapi yang Bapak upgrade itu adalah memorinya. Tapi tetap aja kalau angka ya dia akan agak nggak teliti. Bukan yang untuk work tadi Pak. Nah, Word sama Pak, dia bisa pakai, jadi Word itu kayak Bapak kasih tangan si AI-nya untuk kerja. Dia bisa kerja di Excel, dia bisa kerja di PowerPoint, tapi otaknya tetap sama. Otaknya tetap si orang yang kreatif, yang kurang teliti tadi Pak. Nah, jadi kalau ya boleh rekomen, Bapak bisa coba download dulu Cloud. Cloud itu gratis juga awalnya. Bapak download yang Cloud-nya yang gratis, dan Bapak bilang sama Cloud, aku dulu pakai ChatGPT. Tolong kasih tahu saya gimana caranya saya bisa pindahin memori dari ChatGPT ke Cloud ke kamu. Nanti dia kasih tuh, Bapak tinggal copy aja masukin ChatGPT, ChatGPT keluarin datanya, Bapak copy lagi masuk ke Cloud. Selesai. Nah, jadi nggak usah diajarin dari awal lagi. Tapi Bapak coba deh, begitu Bapak pakai Cloud, akan beda banget. Presisi, hitungannya pasti benar. Karena kenapa? Nah ini mungkin banyak yang nggak tahu, Cloud itu dipakai sama militernya Amerika Pak. Cloud itu AI yang dikontrak khusus sama militernya Amerika dan di blacklist Pak. Di blacklistnya kenapa? Karena mereka nggak mau teknologinya dipakai untuk mata-matain rakyat Amerika. Jadi di blacklist sama militernya Amerika, militer Amerika ganti pakai ChatGPT. Aku sayang banget karena untuk hal yang presisi, Cloud itu sangat-sangat bagus dibanding ChatGPT. Tapi kalau kreativitas, wah kalau tadi Bapak minta Cloud bikin keuangan, bagus, rapi. Nggak akan ada yang meleset. Tapi begitu Bapak minta dia bikin presentasi, gambar, udah. Mendingan pakai ChatGPT deh. Karena nanti keluarnya kotak-kotak doang. Karena mereka tadi Cloud itu kurang kreatif. Nah, gitu Pak ya. Semoga menjawab. Nah, tadi gimana caranya connect ke WhatsApp? Sama Pak, Bapak tinggal bilang aja, konekin saya dengan WhatsApp dong. Udah, selesai. Asik ya. Tapi tadi harus pakai modenya jangan yang chat. Harus pakai yang Word atau pakai yang code. Itu mengganti modenya di mana Pak itu? Di aplikasinya. Jadi Bapak harus download aplikasinya ke laptop. Jadi selama laptopnya bisa, jadi nggak bisa dari handphone. Handphone ini nggak ada mode 2 sama 3-nya. Hanya ada di laptop atau di komputer. Tapi kalau sudah di aplikasinya sudah muncul ChatGPT misalnya, itu sudah langsung berarti? Jadi nanti waktu Bapak download aplikasinya ke laptop, ada pilihannya. Bapak mau chat, mau Word, atau mau code. Nah, Bapak tinggal klik maunya yang mana. Gitu. Tapi tadi jangan salah. Kalau Bapak maunya code tapi bukanya di chat, dia keluarnya bego. Tapi kalau Bapak maunya gambar, jangan buka di code. Nanti keluarnya aplikasi malah. Yang penting kita tahu kapan mesti pakai chat, kapan mesti pakai Word, kapan mesti pakai code. Gitu Pak. Ya, thank you ya. Waduh, banyak nih, tapi aku tadi Bapak, Pak boleh ya, nanti kita offline ya. Silakan Bu, berarti 2 terakhir ya, Ibu dan Bapak ya. Boleh Ibunya? Nanti kalau enggak kita sampai malam di sini nih ya. Oke. Ya, Tapi by the way aku masih available buat kita ngobrol, tanya jawab. Kalau mau kontak saya, kartu namanya udah saya taruh di Ibu yang di belakang.
ya. Jadi tinggal diambil di sana. Silakan Bu. Ya, terima kasih kesempatannya. Yang saya mau tanyakan, apakah di AI Cloud tadi dia bisa mengintegrasikan data dari beberapa sistem? Contoh, misalkan data penjualan, kemudian data absensi, dan data pengantaran dengan berbagai sistem, beda sistem gitu. Ya katakanlah seperti itu, apakah datanya bisa ditarik, kemudian mengkalkulasi seperti data yang kita harapkan. Itu aja, thank you. Thank you. Ngetes sebelah sini. Pakai AI yang mana kalau untuk jawab kebutuhan Ibu tadi? Cloud. Jadi untuk kebutuhan Ibu tolong download Cloud dan pakai yang apa? Work. Code. Betul. Dan Bapak, Ibu tinggal bilang, oke, ini misalkan tadi Ibu punya aplikasi pakai website, kasih aja sama Cloud, ini websitenya saya mau datanya bisa diakses. Nanti dia adalah buat Bapak Ibu yang pebisnis di sini, khusus di sesi ini, saya tuh ngundang salah satu orang yang dimentor sama Pak Tung. Kalau pernah dengar Solo Global Tracker, Pak Markus. Nah, Pak Markus itu macam dia disurvei Pak ke masyarakat, kira-kira AI mana yang bagus untuk dijalankannya. Terima kasih Pak Di. Terima kasih Pak, thank you. Lengkap pertanyaannya. Jadi satu, saya jawab dulu. Ini penting. Tadi Bapak bilang patungan AI. Ada, betul. Jadi misalkan Bapak beli langganan AI 300.000 dipakai satu tim di kantor, bisa. Ada tapinya. Nah, ini tapinya. Kalau Bapak Ibu beli Gemini sama Claude, monggo, silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT, jangan pernah sharing. Kenapa? Karena ChatGPT sifatnya personal. Dia ingat semua pembicaraan kita. Lah kalau sebentar ngomongnya sama ibu ini, sebentar ngomongnya sama bapak sana, nanti sebentar ngomong sama masnya yang sini. Bingung nanti ChatGPT. Dia malah akan kehilangan keistimewaannya, yaitu tahu kita secara personal, secara unik. Jadi Pak, jawabannya kalau Bapak patungan ChatGPT, jangan. Tapi kalau Bapak patungan yang lain, Gemini, Cloud, apa, ya monggo. Karena ya paling rebutan make aja nanti kan. Nah, terus private AI. Jadi Pak, yang tadi online course itu kita ajarin secara online. Sedangkan kalau yang business meeting itu kita undang Bapak Ibu Marriott Alof yang di Kebon Jeruk itu untuk networking, untuk dengar presentasi, dan Bapak bisa nanya nanti sama teman saya yang bikin private AI ini, Pak, kalau aku mau bikin tempat saya gimana caranya? Nah, monggo, itu bisa. Makanya judulnya itu networking, bukan kelas di sana, seminar. Nah, terus tadi Bapak juga nanya soal survei. Survei pakai apa yang cocok? Aku rekomen, kalau survei itu kan kebanyakan interaksi ya. Kita tanya jawab atau pemilihan kata-katanya harus bagus. Nah, aku sih rekomen pakai ChatGPT yang cocok untuk conversational. Tapi untuk ngolah data, sebetulnya cloud jauh lebih presisi. Jadi ya tergantung nih, surveinya survei serius yang harus presisi atau lebih yang difokuskan engagement, yaitu supaya orang mau ngisi surveinya, mau lihat tampilannya cakep, bagus, itu pakai ChatGPT. Gitu Pak ya. Ada satu lagi tadi yang belum kejawab ya, apa ya? Pajak. Nah, betul. Ini menariknya Bapak Ibu, ada peluang bisnis di sini. Peluang bisnisnya apa? AI itu kayak orang yang IQ-nya tinggi, pinter. Tapi dia belum tentu tahu perpajakannya Indonesia. Perpajakan Indonesia kusut ya. Nah, AI ini punya sesuatu yang namanya skill. Skill itu jadi kayak apa ya? Kita kasih dia panduan, AI, kalau kamu ngurusin perpajakan Indonesia, ini loh caranya. Jadi kita latih AI-nya untuk punya skill perpajakannya Indonesia. Nah, itu skill, itu bisa dijual Pak. Dijual belikan. Jadi
ada satu orang yang bikin skillnya bagus, dihargain per download 50.000. Nah, bayangin kalau yang download ada 1.000 orang, 50.000 kali 1.000, 50 juta. Lah kalau skill Bapak dipakai seluruh Indonesia, tinggal dikali aja, Pak. Jadi itu juga jadi peluang bisnis sebetulnya. Tapi tadi menjawab tanya Bapak, by default AI-nya bodoh, nggak bisa perpajakan Indonesia. Dia taunya perpajakan luar. Tapi kalau Indonesia pasti salah. Jadi perlu dilengkapin dengan skill. Nah, skillnya mungkin udah ada yang bikin di sana, atau ya karena perubahan pajak, Bapak atau orang yang ahli perpajakan bisa bikin skillnya buat dijual ke teman-teman yang membutuhkan. Gitu Pak, lumayan. Jadi peluang bisnis kan, peluang cuan lagi. Gitu. Oke, Bapak Ibu, thank you banget. Pak izin Pak sebentar. Silakan, gimana? Bapak jangan kaget Pak. Semangat. Ini lah tidurnya udah nanggung Pak. Yo, oke deh, satu lagi Pak, gimana? Tadi kan ditawarkan ada 7,5 sampai, saya tertarik dengan private AI. Paling tidak tuh. Cuman kan harganya 7,5 online ya Pak ya. 150.000 itu online Pak, kita Kalau half day. networking, Kalau networking itu 1 juta karena udah termasuk makan siang di hotelnya Pak. oke. Nah itu berapa kali pertemuan Pak? Sekali pertemuan setengah hari, tapi itu slotnya terbatas Pak, karena kan itu undangan ya sifatnya. Oh, Jadi iya. aku, mereka daftarnya online, aku lihat terakhir slotnya masih ada 8, tapi ya tadi aku nggak bisa jamin, pokoknya kalau dia habis ya aku minta tolong teman-teman situ di hold dulu atau di waiting list. Oh iya. Ah. Ini kan Bapak datang ke kandang harimau nih Pak. Waduh, gimana Pak? Ini orang-orang hebat semua Pak. Kalau kata Patung, disinilah kebun binatang itu ditangkap kalau mau. Nah, tapi kalau Bapak menawarkan sesuatu tanpa nilai lebih, menjadi pertanyaan adalah, berarti nggak sejalan dengan ilmu Patung Waduh. tentang bisnis. Iya, nanti Nah, saya- saran saya, mungkin tidak 1 juta dikurangi khusus untuk presiden. Terima kasih. Luar biasa. Itu aku mesti ngomong sama partner bisnisku di belakang. Pak Tan, tolong dibantu tuh Pak Tan. Katanya buat grup ini minta diskon. Nah, coba tolong dibantu deh. Tapi thank you Pak. Aku seneng nih kalau ada yang bisa teman diskusi kayak gini. Jadi balik lagi Bapak Ibu, karena waktu ya, kita kan juga mesti istirahat, pulang. Aku bisa dikontak, available lewat WA, email. Boleh tolong tunjukin di slide terakhirnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau kontak saya bisa simpan nomor telepon, itu ada WA-nya, ada emailnya, dan saya punya kesenangan pribadi yaitu Bible study Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik diskusi Alkitab, nah saya more than happy, senang banget untuk sharing-sharing. Ini fotonya AI Pak. Enggak Pak, ini asli Pak. Cuman dipoles sama AI aja, pakai filter dikit lah, biar kerutnya nggak kelihatan. Ini yang moto istri, makanya senyumnya asik ya. Pak Andi, ada satu lagi yang mau Oh tanya. iya, gimana? Wah ini Pak Andi, terima kasih atas paparannya. Saya penasaran perihal private AI. Berarti itu private AI itu nggak ada aplikasi khusus, itu lebih kayak kita membuat suatu private AI. Dan juga saya mau tanya untuk pertanyaan keduanya, perihal website itu tadi Bapak lebih merekomendasikan berarti untuk pembuatan website menggunakan ChatGPT, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, jadi 2 hal ya. Satu, private AI itu kita tuh bisa milih mau pakai mesinnya siapa. Tergantung mesinnya itu tersedia nggak di pasaran. Contohnya, Google kasih mesinnya buat kita pakai. Jadi kita bisa pakai mesinnya Google, tapi ada tapinya. Bukan mesin yang paling canggih, yang versi ya tahun lalu lah. Nah, itu dia kasih. Cina lebih agresif. Cina kasih, nih boleh pakai mesin saya. Bahkan edisi yang terbaru mereka kasih. Tapi kalau ChatGPT, Cloud, mereka nggak buka. Mereka nggak ngasih mesinnya kita pakai. Jadi private AI kita bisa bangun sendiri, tapi mesinnya tetap kita mesti milih mesin mana yang terbaik, mesin mana yang cocok untuk kebutuhan kita. Contohnya tadi saya mau ngolah data, pakai mesinnya yang cocok ini.
Kalau saya mau misalkan ada satu yang menarik use case-nya, kan di komputer kita filenya banyak. Kadang-kadang kita nggak tahu nih file apa aja. Nah, suruh AI-nya baca termasuk foto-fotonya kita, dia bisa lihat, oh ini foto liburan, ini foto apa, dipisah-pisahin sama dia. Nah, itu ada engine-nya sendiri, ada mesinnya sendiri. Nah, terakhir soal website, aku rekomen ChatGPT karena dia kreatif. Tapi bisa nggak ChatGPT bikin animasi kayak tadi yang di website ahli IT itu? Bisa, tapi nggak bagus. Nah, jadi gimana caranya supaya bagus? Kita minta tolong Cloud. Cloud, bikinin saya yang bagus animasinya. Lalu saya bilang, saya copy punyanya Cloud, saya kasih ChatGPT. ChatGPT contek kerjaannya Cloud. Nah, gitu caranya. Jadi, masing-masing punya kelebihan. Nah, pinter-pinternya kita untuk pakai kelebihan itu. Bisa juga sebaliknya. Saya minta si Caca desainin. Caca, desainin website yang bagus, yang keren. Desainnya jadi, saya kasih ke Cloud. Cloud, bikinin seakurat mungkin ya, sebagus mungkin, sesuai desainnya Caca. Dia bikin bisa. Lewat sesi online-nya tadi, tips dan trik, apa-apa aja yang mesti diperhatiin. Karena tadi banyak banget yang bisa dilakukan, dan ya kalau kita nggak make, nggak tahu ya, yang seluk-beluknya dalam-dalamnya begini. Pak, izin, berarti untuk private AI itu tetap kita harus membuat aplikasinya sendiri ya, Pak? Oh enggak, tenang aja, aplikasinya nanti dibikinin sama AI-nya sendiri kok. Kita cuma tinggal download. Jadi semudah kayak kita mau install aplikasi kan kita download ya. Nah udah, tinggal download, masukin engine-nya mana yang mau dipakai. Nah nanti AI-nya dari sana jadi otaknya untuk bikin seluruh ekosistem. Nah tapi tadi ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya. Makanya aku rekomen duduk ngobrol sama teman kita yang punya startup private AI untuk denger tips dan triknya, caranya gimana sih dia bisa bikin engine-nya private AI jalan bagus. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Thank you. Oke, Ibu MC, gimana kita tutupnya acara hari ini? Masih ada yang tanya lagi nggak? Udah. Ya udah, nanyanya di workshop online-nya aja ya. Iya, aku WA aja nggak apa-apa kok. Anytime kita happy untuk sharing-sharing ilmu ya. Workshopnya tanggal berapa, Pak? Workshopnya kita yang online ya. Kalau untuk yang meeting di Alof itu angkanya tanggal 99, 9 September, QQ. Jadi itu meeting di Alof di Kebon Jeruk. Kalau yang online-nya kita akan lihat dari teman-teman yang daftar lebih prefer tanggal berapa. Kita kasih opsi supaya mencocokkan jadwal dengan mayoritas yang bisa. Gitu. Nih daftarnya di belakang, langsung aja. 8 orang tercepat, harganya 799.000. Tadi udah nih gue ngomongin ya, dapat Iya. diskon ya. Oh ya wis. Jadi Pak udah dikasih diskonnya Pak. Jadi 799 katanya Pak dari 1 juta langsung. Apa? Yang online. Yang online apa yang mana? Bukan yang itu, Pak. Yang 1 juta, Pak. Yang 1 juta makanya coba di itu. Itu kali maksudnya. Kenapa, Pak? Yang 1 juta jadi 799 kali kata Pak Tan. Oh enggak. Soalnya nanti Pak Tan itu dulunya beliau presidir IBM kan. Bisa jadi ikut ngajar. Jadi Pak Tan sama Pak Andi ini sudah lama di bidang IT gitu. Jadi belajar sama orang-orang yang sudah berpengalaman. 700.000 aja. Bukan yang itu. Maksudnya Yang best choice. yang online tuh berapa sih Pak? Soalnya deal sama saya yang online tuh 799. Oh, salah. Malah lebih mahal itu. Oh berarti lebih murah. Iya, Itu berarti subsidi yang langsung 1 dari juta. Pak Andi. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Nanti kita lanjutkan aku di sini. Jadi anytime teman-teman ada yang mau tanya, feel free. Kita Berarti yang offline itu 799. Bukan Pak, jadi kemarin saya kasih harga ke timnya Pak Andi itu yang online 799.000. Itu 7,5 tuh. Berarti diskon lagi sama Pak Andi. Iya, yang kasih diskon nggak apa-apa, tenang aja. Berarti tadi pembicaraan kita lupakan aja, Pak. Oke. Jadi thank you ya Bapak Ibu, aku senang banget bisa ketemu Bapak Ibu. Jadi moga-moga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa membantu keseharian Bapak Ibu. Lumayan dari kerjaan berjam-jam atau berhari-hari bisa 15 menit, 30 menit selesai kan?
Kalau ada kesulitan, feel free untuk WA, tanya-tanya, selalu open kok untuk kita sharing-sharing diskusi. Thank you ya. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Andi. Terima kasih Pak. Masuk ini hati-hati ya. Masukin password, username, jangan pernah masukin di AI-nya. Oke, ingat-ingat ini penting nih. Jangan pernah masukin username, password ke AI-nya langsung. Tapi AI-nya by default atau secara umum, dia akan buka websitenya, ibu masukin di websitenya itu. Jadi kayak ibu mungkin pakai internet browsernya apa, Chrome atau Safari atau apa, dia akan keluar, dia buka websitenya, ibu masukin, terus ibu bilang aja, sudah saya masukin passwordnya. Nah, nanti dia akan lanjutin kerjaannya dari sana. Oh, kalau kita masukin, berarti dia akan menyimpan password kita ya? Betul, makanya tuh hati-hati, itu nggak boleh banget. Nah, jadi tadi ya, begitu ibu masukin, dia akan baca aplikasinya ibu, dia akan analisa, dia bahkan cari ada API-nya nggak. Oh, API itu buat komunikasi antar Iya. aplikasi. Kalau ada, dia akan nanya sama ibu, oke bu, aku udah lihat, ini aku bisa begini, ibu maunya apa? Wah, ditantangin kan. Ibu tinggal bilang, oke, saya mau data ini ada di sini, saya mau disambungin sama data ini, saya mau ini keluar data ini. Nanti kasih mereka kerja. Jadi kalau resultnya seperti yang kita harapkan, kita tinggal tunjuk. Kita maunya kayak gini gitu ya? Betul, bahkan hebatnya AI, ibu bisa ambil kertas A4, coret-coret aja, bikin diagram nih, kotak, oh ini saya mau penjualan, kotak di sini, saya mau ini pengiriman, kotak di sini, saya mau apa, foto, kasih ke AI-nya, bikin ya kayak gini ya, jadi ibu, coba deh. Jadi Pakai tadi, Claude aja bisa ya? Claude, mode, code, jangan lupa. Mode Modenya tadi code. ada 3 kan? Yang tidak berbayar bisa coba? Nah, Atau mesti ini berbayar? dia. Kalau cloud hanya boleh atau mode 2, mode 3 Oh, harus mulai bayar. Iya, iya. Tapi kalau ChatGPT boleh. Jadi kalau mau coba-coba dulu, download aja ChatGPT, itu masih gratis untuk mode 2, mode 3-nya. Nah, cuman nanti biasanya pas sudah mulai asik, kuotanya habis. Nah, suruh upgrade bayar lagi ya. Tapi tadi aku rekomen coba dulu pakai ChatGPT, udah cocok, udah comfortable kan kita mesti coba ya. Kalau udah cocok, baru pakai cloud yang tadi 300.000 itu bu. 300.000 tuh murah, 12.000 per hari, oke lah. Buat dapat asisten yang ahli IT. Makanya ahli IT saya AI itu, ahli IT ya. Oke, thank you bu ya. Thank you. Yuk masnya terakhir. Oke. Ini checking nih. kompetitor price kok. Cek kompetitor price. Nah, coba tadi ada yang ingat jawabannya apa kira-kira? Cloud. Boleh nggak? Bisa nggak AI cek kompetitor cloud? Apa? Bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena misalkan nih ya, kamu kompetitornya ada taruhlah Tokopedia gitu. Nah, si AI akan bilang, Pak, maaf, term and condition Tokopedia tidak mengizinkan saya crawling data. Itu term and condition-nya. Tapi ya biasa, tadi kan ada private AI. Kita bisa minta atau bikin AI untuk ngambil data dari satu website. Tapi tadi mesti pakai yang private AI sifatnya. Itu di cloud ada. Jadi modelnya private AI itu adalah AI-nya akan jalan di komputer kita. Kelebihannya apa private AI? Satu, dia nggak ada sensornya. Jadi kamu suruh apa, dia oke, siap bos. Tapi yang paling menguntungkan adalah kalau pakai private AI, Bapak Ibu udah nggak perlu bayar bulanan lagi sama ChatGPT, sama Gemini, sama Cloud. Cuman bayar listrik si komputer aja. Itu kelebihannya. AI agent ya maksudnya? Apa Iya. beda? Mirip, jadi konsepnya AI agent itu kan dia selalu standby. Jadi itu bisa juga. Tapi pada prinsipnya AI-nya running di komputernya Bapak Ibu sendiri. Nggak keluar ke internet. Nah ini perusahaan-perusahaan senang. Karena kan mereka punya data, mereka nggak mau kemana-mana. Mereka taruh di private AI ini. Gitu. Oke, Ya. thank you. Bang. Oke, oh ya boleh Pak terakhir ya.
Sorry, tadi Bapak nanya belum selesai. Terus, ya silakan Pak. Gimana Pak? Waduh. Tadi kan saya mengalah karena teman-teman pada Ya nanya. betul. Gimana Pak? Biar seru, Pak. Ini udah jam-jam waktunya tidur, Pak. Ngantuk. Saya pernah dengar namanya AI patungan, Pak. AI patungan. Sorry, ChatGPT patungan. Oh, oke. Yang 50.000 per orang. Oke. Apakah itu benar adanya? Saya ditawari tapi saya nggak mau ikut. Karena penggunaan AI juga kadang-kadang. Kemudian, apakah AI itu bisa dibuat untuk laporan pajak, Pak? Karena banyak sekali masyarakat Indonesia itu kena denda pajak, perorangan itu SPT saja, Pak. Perorangan, jadi masyarakat tidak tahu bahwa ketika dia membuat NPWP, sementara sekarang ini kan kewajiban, Pak. Itu sudah ada kewajiban, gagal membuat laporan, maka 100.000 di depan. Betul ya, Pak? Betul Pak, silakan. Kemudian, apakah ya ini bisa membantu membuat laporan SPT? Seperti apa, Pak? Lalu, Bapak tadi bicara tentang privat AI yang ada di Bu Mimi punya dan nggak ada di tempat lain. Harganya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai yang gratis itu bagus, tapi kalau mau bayar pun itu murah sekali. Cuman 5.000 perak per hari udah dapat satu keluarga. Jadi bisa dipakai 5-6 orang sekaligus. Nah, ada namanya aplikasi Google One. Tinggal di-download, coba lihat, ada untuk paket keluarga. Nah, itu Bu Mimi. Nah, jadi untuk keseharian, Bu Mimi ini sangat membantu. Sekarang, tim member saya yang kedua. Nah, tolong slide berikutnya, tim member yang kedua, namanya Pak D. Cloud. Cloud D. Nah, Pak D. Cloud ini hebatnya sangat teliti. Jadi Bapak Ibu pernah ketemu ya, kalau teman yang teliti banget, fokus banget. Nah ini Pak D. Pak Claude ini, dia kalau dikasih perintah, dikasih instruksi, pasti akan letterleh banget. Diikutin, baca satu buku. Dia baca satu buku benar-benar. Nggak tipu-tipu, jadi apa adanya. Nah, jadi Pak Claude ini lebih mahal harganya. Dia 360.000 per bulan atau ya 12.000 lah per hari. Jadi dibilang mahal ya enggak juga lah ya. Oke, kalau kita tahu Pak Claude itu bermanfaat banget. Apa yang bisa dilakukan sama si Pak D ini? Kalau Bapak Ibu punya, ini pengalaman saya pribadi ya. Di perusahaan saya ini kan punya jurnal keuangan. Kita pakai konsultan pajak untuk ngecek. Tapi yang namanya manusia, ada aja kan miss-nya. Nah, pakai Pak Claude ini, kita kasih datanya, tolong double check mapping setiap transaksi dengan transaksi bank saya. Dia cek satu-satu. Ketemu aja tuh, ada beberapa ya masih salah. Jadi dicek ke finance saya, ini katanya AI, ada yang salah nih, kamu taggingnya. Finance kita cek, oh iya bener Pak, mesti dibenerin dulu. Nah, jadi tadi Pak Claude ini hebatnya dia sangat-sangat akurat. Jadi untuk kerjaan yang sifatnya finance, untuk kerjaan yang sifatnya penelitian yang harus presisi, carilah si Pak D ini. Nah, yang terakhir, ini favorit saya. Mungkin teman-teman bisa nebak. Siapa? Mbak Caca. Ini favorit saya. Saya untuk Mbak Caca ini sebetulnya gajinya bervariasi, tapi saya sendiri karena saya banyak pakai Mbak Caca, saya bayar Mbak Caca paling mahal. Sebulan saya bayar 1,8 buat bayar si Mbak Caca ini. Nah, tapi ini yang mungkin Bapak Ibu belum tahu kehebatannya Mbak Caca apa sih? Kenapa kita berani bayar segitu mahal? Karena Mbak Caca itu punya superpower namanya role play. Dia bisa bercosplay jadi apapun yang kita minta dia lakukan. Contohnya apa? Saya butuh dia jadi desainer. Saya kasih nama. Kamu
sekarang saya panggil kamu Cici. Kalau saya panggil kamu Cici, kamu akan pakai topinya desainer internasional. Nah, kehebatannya Caca yang lain nggak punya adalah dia punya memori yang kuat. Jadi begitu kita udah kasih satu tugas, setiap kali saya panggil si Cici, pasti akan dia keluar dengan topi arsitek. Saya kasih nama Leonardo, misalkan. Kamu ngurusin bisnis saya ya, bisnisnya Best Choice. Jadi setiap kali saya panggil Leonardo buat diskusi apapun, pasti dia akan datang dengan topinya Best Choice, topi bisnis. Nah, ini hal-hal yang Google Cloud nggak punya. Hanya ada di ChatGPT. Nah, jadi kita bisa role play, jadi kita bisa diskusi. Coba, Cici, menurut pendapat kamu gimana? Oh, begini Pak, desainnya. Oke, panggil lagi Gabriel. Coba bikinin konsepnya. Dia akan pindah ke role play yang lain. Jadi kayak kita punya tim. Nah, bagi-bagi tugas kan. Ini spesialisasinya apa, ini apa, ini apa. Nah, itu kekuatannya Caca. Jadi Bapak Ibu, pakai AI itu sebetulnya gampang kalau kita tahu kita ngomongnya sama yang mana. Jadi kalau kita ngomongnya sama yang butuh yang ketelitian tinggi, panggillah si Pak D. Kalau butuhnya informasi terkini, pakailah Bu Mimi. Tapi kalau mau diskusi panjang, mau AI yang bisa paham kita, karena dia punya memori panjang, itu Caca. Nah, jadi aku pause dulu di sini nih, buat tanya jawab sebelum aku bagiin satu rahasia lagi. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak? Sampai sejauh ini? Iya, silakan Pak. Minta tolong dibantu mic-nya. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak Andi. Ilmunya luar biasa nih Pak. Kebetulan saya kan menggunakan iklan Meta. Kemudian setiap hari itu ada 30 sampai 50 leads masuk melalui chat WhatsApp. Kemudian saya mencari di internet, ada cekat.id, Hello AI, dan teman-temannya. Akhirnya saya approaching sama mereka dan saya udah bayar sih untuk pakai jasa Hello AI. Ya. Nah, ini saya lagi pitching dan lagi dibuat untuk balesin chat senatural mungkin supaya menggantikan saya bales chat. Nah, tadi kan Bapak sempat mention, katanya kita bisa sendiri ini connect. Kemarin saya sempat coba, jadi AI-nya cukup nyambung tergantung dengan data yang kita berikan. Jadi kalau data yang kita berikan ada yang kurang, dia bisa juga salah. Jadi di sini butuh ahli atau kita untuk berpikir lebih detail tentang produk dan juga ketentuan-ketentuannya. Karena ketentuan itu benar-benar harus pakai flowchart, Pak. Pakai flowchart. Nah, jadi yang mau saya tanya, yang saya kan udah bayar nih Hello AI dan mau implementasi training di bulan depan. Saya mau coba, saya jujur masih ragu nih karena masih kadang meleset, tapi udah cukup ngebantu sih. Nah, bedanya Bapak yang tadi bisa di-connect dengan platform tadi, Pak, Cekat, Hello AI, itu apa ya, Pak? Karena saya udah kepalang memutuskan pakai Hello AI, jadi kalau memang ada yang lebih baik ke depan, kenapa enggak saya juga belajar, karena ini buat saya tuh penting banget gitu ke depan, supaya kita bisa lebih banyak waktu, gitu sih, Pak. Oke, itu saya, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Sip, thank you. Ya, mari. Jadi gini Bapak Ibu, ini pertanyaannya bagus banget dan ada jawaban khusus buat Bapak. Jadi ada aturan, ini kalau sudah diketok palu di Amerika ya, tapi kan hukum kadang-kadang kita ngikut ke negara maju juga. Jadi ada aturan satu yang agak membahayakan buat bisnis, yaitu apa? Dulu di Amerika pernah ada kasus perusahaan penerbangan, dia pakai AI untuk jadi customer service-nya. Nah, jadi si pelanggan dia tanya sama AI customer service ini kalau saya ngalamin kedukaan, katanya bisa dapat diskon dari maskapai. Oh iya, kata AI, benar, ada promo khusus buat yang kedukaan. Jadi caranya gimana, kata si pelanggan? Oh, pokoknya Bapak terbang aja, nanti setelah terbang,
Bapak klaim diskon kedukaan ini. Oke, dia terbang. Ternyata pada saat dia sudah selesai urusannya, dia mau klaim, ditolak sama maskapainya. Karena maskapainya bilang, oh Bapak salah, harusnya Bapak ngajuin dulu sebelum terbang. Ya orang nggak terima dong, kan AI kamu yang jawab begini. Maskapainya bilang, oh maaf Pak, itu bikinan perusahaan lain, bukan bikinan kita. Nah, tapi di pengadilan akhirnya diputuskan AI customer service mewakili perusahaan. Jadi kalau tadi Bapak bilang benar, AI-nya salah jawab, yang tanggung jawab kita. Makanya khusus buat customer service, hati-hati sekali Pak. Nah, jadi yang saya tunjukkan tadi, AI-nya itu ngerangkum informasi untuk saya. Tapi saya nggak izinkan dia langsung menjawab. Dia kasih, oh untuk Pak ini